Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita atas segala rahmat dan karunia Allah kepada kita semuanya, sehingga kita sampai hari ini masih bisa sabar di dalam istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang insyaallah akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab-kitab kecil. Ini adalah lanjutan daripada risalah kecil daripada yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu Al-Usul As-Salasa, ketiga landasan pokok. Ini biasanya setelah Salasatul Usul nanti dilanjutkan dengan ini 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ini sebagai pengantar seseorang ketika mau memahami terkait tauhid ini, terkait ibadah tauhid. Karena sudah sering kami sampaikan bahwasanya tauhid ini adalah kunci daripada segala macam ibadah kita. Tanpa tauhid yang benar, kita akan sia-sia di dalam menjalankan ibadah kita. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan tentang kajian-kajian yang lebih luas, kita berusaha untuk memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ya, untuk itu penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari sesuatu itu secara kafah, secara keseluruhan. Jangan hanya mendengar separoh-separoh, ya, atau mempelajari setengah-setengah sehingga pemahamannya tidak komprehensif, artinya tidak menyeluruh, ya, dari suatu cabang permasalahan kita harus memahaminya secara utuh sehingga bisa mendudukan atau memahami apa yang kita lakukan itu sudah benar menurut ilmu Allah dan Rasulnya atau belum. Karena intinya daripada ibadah kita adalah tauhid itu sendiri. Ya, risalah kecil ini sebagai lanjutan daripada risalah yang sudah kita bahas 3 landasan pokok. Ya, ma'rifatullah, ma'rifatu dinul Islam, ma'rifatu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengenal, kita lanjutkan, ya, untuk bisa memahami agama dengan benar. Itu kita lanjutkan dengan ada 4 prinsip kaidah dasar di dalam memahami tauhid. Kita sambil membacanya, sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Karena ini bahasa Al-Quran, ya, harus kita sedikit-sedikit memahaminya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ya lebih sedikit banyak kita bisa
memahami sehingga bisa lebih khusyuk di dalam salat kita. Ya, kita mulai. Ya, risalah ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap segala sesuatu perkara yang baik itu disunahkan kita untuk memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala macam yang kita lakukan, ya, yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk boleh nggak baca Bismillah? Nggak boleh. Jangan mengatasnamakan Allah untuk kita mau Bismillah, mau nyuri misalnya. Jangan. Ya, ketika orang ada yang mau berbuat kemaksiatan, otomatis dia orang kemutan maring Gusti Allah nggih, boro-boro kemutan Bismillah. Itu seperti itu. Ya. Kita perhatikan bagaimana para ulama mengawali kalimat pembukaan ketika membahas sesuatu. Beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, memulai kalimat dengan mendoakan orang-orang yang membacanya atau orang-orang yang mempelajari kitab beliau ini dengan kalimat As'alullahal Karim. Saya meminta kepada Allah yang Maha Karim, Maha Mulia, Rabbal Arsyil Adim, yaitu Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Itu, ya. Kita boleh memohon kepada Allah dengan apa? Memuji-muji terlebih dahulu. Ya, kita ya misalkan ya Allah, ya Zat yang bisa mengijabai segala sesuatu, Zat yang bisa memberikan segala sesuatu, Zat yang maha hidup, Zat yang maha segalanya. Boleh kita, ketika kita mau berdoa kepada Allah, kita diperintahkan untuk memulai dengan sanjungan kepada Allah menggunakan nama-nama yang memang sudah kita pelajari baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Beliau memulai ucapannya dengan As'alullah. Saya meminta, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, Allah itu yang Maha Karim, Rabbal Arsyil Adim, yaitu Rabb, Tuhannya, Tuhan Allah yang mempunyai arsy yang besar, yang agung. Apa doanya yang diminta oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar supaya Allah menolong kalian, ya, menolong kaum muslimin pada khususnya, menolong siapa saja yang membaca kitab ini, ya, yang mau memahami kitab ini, agar supaya Allah menolong fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwasanya kehidupan kita di dunia maupun di akhirat semuanya sangat-sangat bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat bergantung. Kita ibaratnya hanya menjalankan segala ketentuan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ada campur tangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Makanya untuk kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu di dunia mau apa saja kita memohon tolong kepada Allah. Adukan semua permasalahan yang pertama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketika kita tertimpa suatu persoalan di dunia maupun akhirat, sakitlah, permasalahan keluarga lah, permasalahan apa saja, yang pertama kita adui, ya, kita tutur maring Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasrah terlebih dahulu, jangan urung-urung wis cerita maring batir, malah maring Gusti Allah kelalen. Banyak kan seperti itu. Ya, kalau orang kena musibah belum sudah biasanya di-share di medsos nggih, kon se-Indonesia ngerti kabeh. Ya, kita lagi kena musibah, tapi lagi duit meneng bae, maros mbok dijaluk. Nggih napa nggih? Ya, tabiat manusia seperti itu. Makanya kita sebagai kaum muslimin jangan seperti itu. Ya.
Jangan seperti itu. Ya, ketika kita dilanda musibah, yang pertama yang utama kita harus tutur atau mengadu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Mau apa saja, ya, yang masih kaum muda misalnya, mengadu kepada Allah, ya Allah, ya tunjukkanlah aku jalan yang terbaik untuk bisa menempuh kehidupan di dunia, selamat fid dunya wal akhirah. Yang seorang pelajar seperti itu juga. Yang orang-orang tua sudah barang tentu doanya berbeda, ya, berbeda. Ini semuanya kita adukan kepada Allah segala macam permasalahan. Itu. Sehingga Allah insya Allah akan menolong kita fid dunya. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah pasti akan memberi jalan asal kita istiqomah. Itu syaratnya. Ya kalau tidak sabar, ya sekali lagi, ya kita butuh kesabaran. Allah terkadang menguji kita seberapa panjenengan sabar, seberapa kita sabar. Gitu. Kalau mau selamat memang jalannya luar biasa berat. Ya. Kalau mau selamat fid dunya wal akhirah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Taala itu penuh dengan cobaan-cobaan. Itu seperti itu. Ya. Makanya ketika kita menjalankan kehidupan ini, yakin bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala akan menolong kita. Itu. Doa yang pertama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah supaya kita semuanya ditolong oleh Allah fid dunya wal akhirah. Lalu berikutnya beliau juga mendoakan wa ayyaj'alaka mubarakan ainama kunta, ya, agar supaya Allah menjadikan kalian semuanya mubarakan, orang-orang yang diberkahi dimanapun kalian berada. Ini doa yang juga semestinya sering kita lantunkan agar supaya kita menjadi orang-orang yang diberkahi, mau di tanah tempat, mau di mana tempat, mau jadi apapun juga. Kalau kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala, senantiasa akan memberi berkah bagi lingkungannya, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Kalau kita kehidupannya diberkahi, itu mau jadi kepala keluarga misalnya, kalau diberkahi oleh Allah akan memberi berkah kepada keluarganya. Kalau seorang tersebut diberkahi, maka akan memberi berkah kepada lingkungannya. Ya, kita kembali ke dalam kondisi hari ini, kita misalnya seorang pemimpin diberkahi, maka akan memberi berkah kepada rakyatnya. Itu seperti itu, secara umum seperti itu. Semakin banyak manusia di sebuah lingkungan diberi keberkahan oleh Allah, maka akan lingkungan tersebut semakin berkah, semakin banyak membawa berkah. Itu kelihatannya duitnya orang nana, ya, tapi sedikit membawa berkah. Itu yang penting, ya, karena banyak duit juga belum tentu berkah. Itu seperti itu. Apa? Kita masih ini doanya panjang. Ya, kita sambil mempelajari bagaimana para ulama mengajarkan kepada kita doa-doa yang sesuai dengan kaidah, ya. Kaidah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lalu beliau juga mendoakan wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabar. Ya, sabaro. Agar supaya Allah menjadikan kalian semua dari manusia-manusia, dari orang-orang yang ketika mereka diberi bersyukur, dan ketika mereka diberi musibah bersabar. Ketika mereka diberi bersyukur, angger ora diwehi. Iya, konteksnya hari ini. Konteksnya hari ini saya kebetulan hari ini jalan ke Aji Barang, sepanjang jalan subhanallah ramainya luar biasa. Ternyata ya ada yang diberi, ada yang tidak
beri. Itu semuanya ini penting untuk kita jadikan dasar. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, yang pertama harus bersyukur. Itu yang utama. Rasa syukur tersebut bukan hanya diucapkan. Ya, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu rezeki bukan hakikatnya adalah dari siapa? Ya, panjenengan diberi beras dari siapa kira-kira? Dari hakikatnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya lewat pemerintah. Itu seperti itu. Ya, lewat pemerintah. Halal apa haram? Halal apa haram? Saya tanya panjenengan. Halal. Halal. Ya. Siapa yang bilang haram? Haram tersebut kalau pemberiannya mengandung syarat. Ya, kalau panjenengan diberi beras, syaratnya panjenengan harus begini-begini. Kalau tidak begini tidak diberi. Itu baru namanya penyogokan. Itu. Kalau ini program pemerintah tidak masalah. Yang mendapat bersyukur, sing ora olih ya bersabar. Ya itu. Allah memberikan rezeki dari arah yang sangat banyak. Ada yang dari pemerintah, orang di pemerintah, ya dari temannya, orang sekarang batire ya sekarang sedulure. Itu seperti itu. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Ya, agar apa? Roda kehidupan bisa berjalan. Itu seperti itu. Kita nggak tahu, walaupun ya kalau kita lihat, kalau kita membaca berita, ya secara apa namanya, orang bodoh saya nggak bisa berpikir. Jere utangnya akeh, tapi Jere utangnya akeh, katanya utang kita, utang negara ini sangat luar biasa banyak. Tapi pada kenyataannya ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya terserah mereka. Pemerintah yang bertanggung jawab itu semuanya. Dan kita sebagai rakyat ya sami'na wa ata'na. Selagi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu prinsip kehidupan kita dalam bernegara sangat mudah. Gitu, sangat mudah. Ya, ketika kita menjadikan Quran dan Sunnah semuanya akan diperlakukan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Itu seperti itu. Ya, makanya penting untuk kita kaum muslimin memahami bahwasanya hakikat kita di tahun politik ini memilih pemimpin itu yang nanti akan membuat kebijakan 5 tahun yang akan datang. Itu ya, tidak boleh kita menggadaikan hati kita, menggadaikan nurani kita, menggadaikan suara kita hanya dengan harga yang sedikit. Nggak boleh. Itu ya, itu seperti itu. Sekali lagi, ini penting untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah agar ketika kita diberi sesuatu kita bersyukur. Artinya bersyukur adalah misalnya ya harus lebih lebih giat lagi beribadah. Itu salah satu daripada bentuk daripada rasa syukur kita. Aja ketika sudah mendapat rezeki malah kafaro artinya ingkar. Itu malah jadi jauh atau menghabiskan rezeki yang diberikan. Ini itu contohnya. Yang kedua dengan mengeluarkan sedikit daripada yang diberikan itu untuk kepentingan agama atau kepentingan umum. Itu seperti itu bentuk dari, walaupun tidak harus tunai begitu oleh memberikan, tidak akan, tapi secara akumulatif ya. Panjenengan seperti itu. Ketika misalnya ya ujuk-ujuk oleh beras sing biasanya ora oleh ya rezeki nomplok. Gimana badan? Jadi syukuri apa? Dengan menyisakan sebagiannya, simpan ke barangkali kok bisa ikut ada sedekah, ada yang lain. Itu seperti itu. Kaum muslimin seperti itu. Bentuk rasa syukurnya itu bukan hanya dengan ucapan itu, tapi harus senantiasa dengan
tindakan. Yang utama itu tadi menambah ketaatan kita, ya. Lumayan 10 kilo kan ora kudu ongkot-ongkotan gampang. Ya berarti bisa ya mengurangi usaha kita dengan diganti dengan untuk beribadah misalnya seperti itu. Monggo masing-masing orang cara mengekspresikan rasa syukurnya masing-masing sendiri-sendiri, ya masing-masing sendiri. Hanya secara garis besar adalah seperti itu. Ya rasa syukur itu tidak hanya dengan diucapkan. Gitu. Ya, doa yang berikutnya. Wa idza damba istighfar. Ketika kalian berdosa, segera istighfar, segera memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Seorang manusia itu tidak ada orang yang sempurna, pasti akan dilanda salah dan dosa. Manusia yang baik ya bukan berarti manusia yang tidak punya dosa. Akan tetapi adalah manusia yang ketika dia berdosa, sadar sudah berdosa lalu memohon ampun. Itu seperti itu. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dijaga oleh Allah, dijaga para malaikat. Sedangkan kita manusia secara umum pasti banyak salah dan dosa. Hanya seorang Muslim semestinya harus paham ketika berdosa itu harus tahu bahwa dia sedang melakukan dosa atau sudah berbuat dosa, sehingga harus cepat-cepat istighfar. Itu ya, ketika misalnya kita sudah menyakiti hati teman kita atau tetangga kita, ya kita harus sadar, harus segera memohon ampun kepada Allah, ditindaklanjuti dengan memohon maaf ataupun dengan cara-cara yang lain yang bisa membuat yang kita sakiti menjadi legowo lagi. Gitu. Jangan seperti orang kafir. Kalau orang kafir mereka karena tidak tahu dosa, gini betul? Ya, walaupun dia misalnya korupsi, ya tukang korupsi, kalau dia tahu dosa, ya pasti tidak akan dilakukan, gini betul? Tapi karena tidak tahu bahwa itu dosa atau ngerti dosa tapi itu contoh ya, ini untuk hal-hal seperti ini terkadang itu sangat-sangat hawa nafsu, syaitan dan sebagainya. Ketika kita memegang sebuah amanah, ya amanah misalnya untuk mengurusi, contoh misalnya mengurusi beras saja ini yang dibagikan kepada panjenengan semuanya, ya sudah barang tentu orang yang mengurusi ini dia punya kekuasaan untuk berbuat, punya kesempatan untuk berbuat dosa. Gini betul? Itu hanya saja bagaimana tergantung manusianya, dia tahu dosa atau tidak. Itu seperti itu yang terjadi. Sekali lagi, agar supaya menjadikan kita menjadi orang-orang yang sadar akan dosa. Agar supaya sadar akan dosa, syaratnya apa? Syaratnya apa? Yang pertama kira-kira menurut panjenengan apa kira-kira? Yang ngerti jenis dosanya, betul? Beserta hukumannya. Ya kalau tidak tahu bahwa itu berdosa, ya otomatis dia akan enteng melakukan dosa itu. Ya kadang ada orang misalnya mencuri atau mengambil barang yang bukan haknya, tidak menganggap bahwa itu sebuah dosa. Itu ya banyak sekali orang-orang yang tidak tahu ya hakikat yang dilakukan adalah dosa, dan kita sebagai kaum muslimin semestinya kita memahami ya apakah yang kita kerjakan berdosa atau tidak berdosa, apakah halal atau haram. Ini penting untuk kita pahami. Ya, kalau kita tahu bahwa itu haram, kita langgar saja, kita berdosa. Ya, kalau kita tahu berdosa, segera istighfar.
istighfar, segera minta ampun kepada Allah, tidak mengulangi hal tersebut. Ini ya ini hal-hal seperti ini diucapkan gampang, gimana betul? Dilakoni angel. Seperti kadang-kadang kita ngerti marah, jengkel kuwi dosa. Gimana betul? Panjenengan bisa tidak jengkel? Itu seperti itu. Panjenengan berbohong dosa napa mboten? Ya, ini suami istri. Panjenengan sehari berapa kali berbohong kepada istri atau kepada suami? Ngerti pada itu dosa. Itu ya. Itu. Itu. Jadi doanya agar supaya Allah menolong kita di dunia dan akhirat, menjadikan kita orang-orang yang diberkahi dan menjadikan orang-orang yang senang ketika diberi sesuatu, diberi nikmat oleh Allah bersyukur, ketika dicoba diuji oleh Allah bersabar, dan ketika melakukan dosa segera istighfar. Itu diantara dosa-dosa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memulai risalahnya. Begitu juga kita disunahkan ya, ketika panjenengan pidato, membuka acara segala sesuatu, ya kita di samping membaca seperti yang biasa kita baca, kita disunahkan untuk mendoakan seluruh yang hadir dengan kebaikan. Itu ya, tata cara berdoanya silakan ya, bisa dipilih sesuai dengan yang panjenengan kuasai. Kita lanjutkan. Beliau melanjutkan, fa inna haula'i salasu munwanus sa'adah. Kata beliau, sesungguhnya yang demikian tadi, doa-doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu masuk ke dalam tiga kunci daripada sa'adah, yaitu kebahagiaan. Kunci daripada kebahagiaan, kata beliau, adalah Allah menolong kita dunia dan akhirat, ya, menjadi orang yang diberkahi, menjadi orang yang senantiasa bersyukur ketika diberi rezeki dan bersabar ketika diberi musibah, dan ketika berdosa beristighfar atau memohon ampun. Itu. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah memudahkan atau membuat engkau melakukan ketaatan kepadanya. Semoga Allah menunjuki kepada kalian semuanya yang membaca untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita hidayah agar kita bisa taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah itu hidayah. Kita mohon kepada Allah agar supaya kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Itu kita tidak bisa taat kepada Allah kalau Allah tidak menghendaki kita taat. Makanya kita mohon kepada Allah agar supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Taat menjalankan perintahnya dan taat untuk tidak menjalankan atau melakukan larangannya. Lalu beliau memulai dengan kalimat annal hanifiyati millatu Ibrahim. Sesungguhnya yang lurus adalah agama Ibrahim. Ya, agama Nabi Ibrahim. Ya, kenapa beliau menyampaikan seperti itu? Karena memang di Al-Quran juga sedemikian rupa. Allah sudah memberikan contoh-contoh, memberikan ibrah, pelajaran kepada kita, ya, agar kita, kenapa kok Allah memilih Nabi Ibrahim, ya, karena memang orang Yahudi dan Nasara itu mengatakan Nabi Ibrahim ke agamanya Yahudi, yang Yahudi seperti itu, orang Nasrani juga seperti itu, Ibrahim ke agamanya Nasrani, padahal yang benar apa? Nabi Ibrahim agamanya Islam, dari zaman dahulu kala Islam. Itu. Sehingga mereka mengklaim mengikuti Nabi Ibrahim, mereka mengklaim mengikuti Nabi Ibrahim, pada hakikatnya mereka tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim. Itu. Karena memang Nabi Ibrahim itu bapak moyangnya para nabi. Itu seperti itu.
Ya, banyak disebut dalam Al-Quran. Apa inti daripada agama Nabi Ibrahim? Anta'budallah wahdahu mukhlisan lahuddin. Ya, mukhlisan lahuddin. Inti daripada agama Nabi Ibrahim dan seluruh agama para anbiya adalah agar kalian semuanya menyembah Allah sendiri saja dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Inti daripada agama semua nabi, semua rasul, ya termasuk Nabi Ibrahim, ya Nabi Nuh, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, intinya adalah agar kita menyembah hanya kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama ketaatan kepadanya. Kenapa? Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Karena yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan kita, menciptakan kalian, menciptakan mereka semuanya adalah dalam rangka apa? Dalam rangka ta'budal, dalam rangka menyembah Allah. Ya. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Itu. Kenapa kita harus menyembah Allah saja? Karena memang kita diciptakan untuk itu. Itu maksudnya seperti itu. Kenapa kita harus menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lain? Karena memang kita diciptakan, pada hakikatnya Allah menciptakan manusia dan jin itu semuanya untuk menyembah Allah. Itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk main-main. Ya, manusia kita semuanya diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembahnya. Ya, untuk beribadah kepadanya. Ya, kita tahu bahwa namanya menyembah Allah itu dalam segala tindak tanduk kita, dalam segala peri kehidupan kita, bukan hanya pas waktu beribadah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya dalam rangka menyembah kepada Allah tabarak wa ta'ala. Gitu. Kita lanjutkan. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati. Ketika kamu mengetahui, kalian semuanya mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya. Ya. Dari Al-Qur'an kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Ketika panjenengan semuanya sudah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kalian adalah untuk beribadah kepadanya, itu kalimatnya. Fa'lam, maka ketahuilah. Ini. Fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Tidaklah sebuah ibadah bisa dinamakan ibadah kecuali ibadah tersebut berdasarkan tauhid. Paham gak? Ini. Kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Ketika kita sudah tahu, ketahuilah kata beliau bahwa namanya ibadah itu tidak bisa dinamakan ibadah kalau tidak berdasarkan tauhid. Itu. Salat tidak akan bisa dikatakan salat kalau dia dasarnya bukan menyembah Allah. Ya, itu maksudnya seperti itu. Kalau dasarnya masih misalnya mengharap pujian kepada manusia, itu berarti bukan sholat. Akan tertolak, tidak akan mendapatkan pahala. Ya, itu seperti maksudnya. Fa annal ngibadata la tusamma ngibadatan illa mangat tauhid. Tidaklah sebuah ibadah dinamakan ibadah kecuali ibadah tersebut bersama peserta tauhid. Artinya dengan dasar keimanan yang benar. Ya, kita memberi misalnya, memberi kepada orang, ya, itu tidak akan dinamakan ibadah kalau dasarnya bukan lillahi ta'ala. Itu maksudnya seperti itu. Tidak akan bisa seorang kafir bersedekah itu dinamakan ibadah, tidak bisa.
Karena dia dasarnya bukan tauhid. Itu. Kita menyembelih hewan misalnya berkurban, ya. Itu juga tidak akan bisa dinamakan ibadah kalau tujuannya atau dasar dia melakukan itu bukan beribadah kepada Allah wahdah. Itu maksudnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Lalu beliau memberi perumpamaan, kama sebagaimana anna salata la tusamma salata illa ma'at taharah. Ya. Sebagaimana sepertinya seperti salat. Salat itu tidak akan bisa dinamakan salat kalau dia belum taharah, belum wudu. Ya. Panjenengan mau salat ora wudu salat ke jenenge ora sah. Paham nggih? Itu maksudnya seperti itu. Sama dengan ibadah. Ibadah itu tanpa dasar tauhid tidak bernilai ibadah. Itu maksudnya seperti itu, maksud perkataan beliau. Ya. Sama seperti salat. Tidak dinamakan sholat kecuali harus berwudu terlebih dahulu. Kalau kita belum wudu kok sholat, wudu sholat, olahraga. Ya karena tidak pakai wudu, ya itu tidak sah. Itu maksudnya seperti itu. Fa'idha dakhala syirku fil ibadah. Ketika ibadah itu dimasuki dengan kesyirikan, maka fasadat, maka rusaklah ibadah tersebut. Ya, ketika kita sholat, di samping kita sholat, panjenengan setelah sholat memohon, meminta tolong kepada selain Allah. Itu maka sholat ibadahnya rusak, ya, rusak, tidak bisa dinamakan ibadah lagi. Lalu beliau melanjutkan, kal hadasi idza dakhala fit taharah, seperti hadas, baik hadas besar maupun kecil, ketika merusak taharah, merusak wudu kita. Kalau kita wudu terus ngentut, batal badan. Ya batal, sama dengan ibadah kalau ada unsur kesyirikan. Itu. Ini beliau membuat perumpamaan yang sangat mudah bagi kita, ya, terkait ibadah ini. Terkait ibadah ini beliau membuat perumpamaan yang sangat mudah. Sama ketika kita mau wudu kok ngentut salat baik. Salatnya sah napa mboten? Mboten, kenapa? Ya wudune ora sah. Sama saja sholat urung wudu, itu seperti itu, ya, sama dengan ibadah yang bercampur dengan kesyirikan. Itu. Terlanjutkan, faida arafta, ketika kalian sudah memahami anna syirka idza khalatal ibadah, ketika kesyirikan bercampur dengan ibadah, afsadaha, lalu maka syirik tersebut merusaknya, merusak ibadah tersebut. Ya, apapun jenis ibadah kita, kalau dimasuki, ya, dalam hati kita ada kesyirikan, kita berdoa misalnya, ya berdoa harus kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, di samping kepada Allah misalnya, itu rusak semuanya. Bukan bernilai ibadah lagi. Ya. Fa akhbatal amala, ya. Sia-sia amalnya. Sia-sia amalnya. Batil amalnya. Amalnya akan seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak akan berpahala kalau ibadah kita bercampur dengan kesyirikan. Lalu apa akibatnya? Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadikan sahibuhu, orang yang melakukan tersebut, menjadi orang-orang yang apa? Khalidina finnar, orang-orang yang kekal di dalam neraka. Karena kita tahu dosa kesyirikan ini tidak diampuni sampai kita bertaubat. Kalau kita membawa dosa kesyirikan, ya, sampai mati, apalagi syirik-syirik yang besar, ya, kita akan menjadi orang-orang yang ini disebutkan oleh beliau, minal khalidina finnar, orang-orang yang kekal di dalam neraka.
Eta. Kalau kita sadar, kata beliau, ya, apa yang menjadi urgensi, menjadi kepentingan kita terkait hal yang sudah kita bicarakan. Ngarafta anna ahamma ma alaika. Apa yang paling penting bagi kalian ketika mengetahui hal tersebut? Kata beliau, ma'rifatu dzalika. Ya, untuk memahami, mengenal yang namanya tauhid yang benar seperti apa, yang namanya kesyirikan seperti apa. Jangan sampai ibadah-ibadah kita bercampur, keyakinan kita bercampur. Ini penting kata beliau. Ya, ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Ya, adalah sangat-sangat harus kita utamakan untuk mengetahui, untuk mengenal bahwasanya diri kita, ibadah kita apakah sudah bebas dari kesyirikan tersebut. La'allallahu yukhallisaka min hadhihi syabaqah. Ya. Lalu beliau memberikan doa kepada kita semuanya, semoga Allah mengikhlaskan, membersihkan kalian semua daripada jaring-jaring kesyirikan. Ya, sabaqah itu jaring-jaring. Min hadhihi syabaqah, daripada jaring-jaring kesyirikan. Karena ini jeratnya sangat luar biasa. Sangat banyak kaum muslimin yang terjerat kepada kesyirikan tanpa dia menyadarinya. Makanya penting, ya, beliau menandaskan penting. Seperti sudah kami jelaskan di awal masa kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, banyak kuburan disembah. Ya, kuburan para sahabat Nabi dipuja-puja, dibikin gedung yang megah, banyak penziarahnya. Mereka nangis-nangis di kuburan, bahkan mereka beribadah di kuburan. Nah, ini yang ditentang oleh beliau. Ya, di kita ada nombatan? Wonten nombatan? Wah, banyak sekali. Ini yang ditentang oleh beliau. Nah, ditentang oleh beliau. Tantangan yang sangat keras. Karena orang-orang ini tidak paham mana tauhid, mana syirik. Itu. Padahal kesyirikan ini akan merusak semuanya, merusak ibadah-ibadah mereka. Ya, pernah menyaksikan sendiri, ada orang sholat, ya, di depan kuburnya, ya, lalu berkeliling-keliling berdoa. Ini ajaran siapa? Itu pertanyaannya. Rasulullah sendiri melarang itu semuanya. Ini mereka mengaku beragama Islam. Ini makanya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memberikan sebuah risalah kecil yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dan alhamdulillah, ya di Saudi Arabia sana, ya, hal-hal seperti itu sudah sangat jarang. Bahkan di kuburan Baqi, kuburannya para sahabat Nabi, para pahlawan-pahlawan kaum muslimin, ya, kuburannya tidak ada yang dibangun, hanya satu batu kecil di atasnya agar supaya ditandai saja ada kuburan situ. Coba kalau di Indonesia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apalagi kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Kalau tidak, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memperjuangkan awal-awalnya. Itu. Beliau jasanya sangat luar biasa besar. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah Ta'ala fih. Ya, itulah kesyirikan, ya, yang Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa 116.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa-siapa yang Dia kehendaki. Dasar inilah yang menjadikan semestinya kaum muslimin kembali ini. Akan tapi permasalahannya kadang wong ngeyel, diomongi kue syirik ora gelem. Itu permasalahannya. Karena dia tidak tahu batasan syirik mana, batasan tauhid mana, sehingga bercampur aduk. Itu permasalahannya. Sehingga kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang agamanya mukhlisal lahuddin, agama yang lurus. Ya. Itu. Lalu di akhir paragraf ini beliau menyampaikan wadzalika bima'rifati arba'a qawangida dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Ya. Di antara cara untuk mengenal mana syirik mana tauhid adalah dengan mengenal 4 qawangida. Ya, qawaid dalam bahasa Indonesianya kaidah. Ya, kalau 1 qaidah, kalau banyak itu qawaid, ya, 4 kaidah yang diingatkan oleh Allah atau disebutkan Allah di dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Qur'an. Ini dasar daripada muqaddimah beliau akan menyampaikan kitab 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Gitu. Karena memang di dalam Al-Qur'an sangat banyak, hanya kita ya pada dasarnya bukan hanya 4 hanya nih, ya, tapi sangat banyak. Beliau meringkasnya kepada kita agar supaya apa? Agar kita lebih mudah untuk memahami mana syirik, mana tauhid. Itu permasalahannya banyak orang Islam yang tidak paham. Gitu. Ya, ada yang masih mengatakan nyajeni boleh, ya kan jaluk tetap maring Gusti Allah. Gini betul? Itu permasalahannya. Maring dukun 2 jimat boleh katanya. Lagi kan gue lantaran, kan tetap maring Gusti Allah. Nah ini hal-hal seperti ini yang harusnya kita memahami dengan pemahaman yang benar. Begitu gini sebagai muqaddimah, ya, kita lanjutkan di kajian yang akan datang terkait isinya. Ini baru muqaddimahnya. Ini muqaddimah selembar dibaca hampir sejam baru selesai. Begitu nggak? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa mempunyai semangat, ya, untuk bisa memahami apa yang benar dan apa yang salah. Karena memang tidak mudah, okay, untuk mempunyai agama yang lurus. Kita hanya memohon kepada Allah agar kita semua dijadikan orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam beragama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.